Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja. Jumpa lagi bareng aku. Nah, di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang surat edaran tentang hasil seleksi PPG. Ini surat edaran. Dimana di video sebelumnya aku membahas tentang bagaimana pemutakhiran data administrasi untuk persiapan seleksi akademik, yaitu dari pengadaan foto, nomor telepon yang aktif, dan akun belajar IT. Nah, di video video kali ini aku akan membahas tentang persyaratan nomor 4, yaitu adalah seleksi akademik yang akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Nah, ini yang mungkin teman-teman akan bingung dan mencari-cari informasi dari kemarin-kemarin. Nah, jadi teman-teman, kalau aku baca dari ininya pembahasannya, bahwa nanti pelaksanaannya kemungkinan akan dilaksanakan secara pribadi di domisili masing-masing atau di rumah masing-masing dengan ketentuan pelaksanaan secara online, gitu kan. Nah, di suratnya tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya aku mencari informasi lagi, ini kan di secara panduan teknisnya, dan ternyata dapat, yaitu adalah panduan teknis pelaksanaan UKM PPG, gitu kan. Nah, ini adalah persyaratan teknis panduan teknis yang dikeluarkan tahun 2021, cuma mungkin ditunda dulu karena kemarin ada pandemi. Dan aku lihat ini sinkron nih dengan persyaratan atau persiapan nomor 4, gitu kan, yang dimana pelaksanaan secara daring. Nah, di dalam panduan ini sudah dijelaskan tentang pelaksanaan secara teknisnya, tapi masih dalam bentuk teoritis, belum prakteknya. Kita belum dikasih tahu pakai aplikasi apa dan apa, hanya secara teknisnya, gitu kan. Nah, aku akan membahas tentang panduan ini untuk teman-teman supaya menjadi referensi. Semoga yang ada di dalam sini itu mendekati apa yang akan menjadi persyaratan di ujian, dari segi pengadaan laptopnya, teknisnya, dan lain-lain, dan semoga ini menjadi acuan paling utama, gitu kan. Aku akan membagi dua pembahasan. Yang pertama itu adalah spesifikasi gadget yang digunakan. Yang kedua adalah pembahasan tentang pelaksanaannya, simulasi pelaksanaannya, gitu kan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang spesifikasi perangkat yang digunakan. Yang dapat dipastikan bahwa perangkat yang digunakan kemungkinan ada dua, gitu kan. Lalu aku tadi sempat gambar tapi sepertinya tidak bagus. Kita close dulu. Jadi kalau dilihat dari edarannya, bahwa pelaksanaan ini akan menggunakan dua perangkat, itu adalah laptop dan handphone. Kalau aku baca, laptop ini akan digunakan sebagai media kita untuk mengerjakan ujian, sedangkan handphone akan digunakan untuk kamera yang akan terhubung dengan aplikasi Zoom untuk melakukan pengawasan oleh pihak pengawas, gitu kan. Nanti akan memantau kita selama pelaksanaan, gitu. Nah, apa aja spesifikasi yang dibutuhkan? Yang pertama, untuk laptop dulu, memiliki layar minimal 10 inci. Ini layar yang cukup kecil ya. Jadi aku yakin sih sebenarnya laptop teman-teman semua yang digunakan di kantor pun memenuhi, karena handphone aja setahu aku ini udah 5 inci. Berarti kan kemungkinan ya segini harusnya laptop teman-teman sudah memenuhi, karena laptop sekarang itu kriterianya ya 14 inci sampai 17 inci lah, gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke yang kedua, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Nah, ini yang menjadi pertanyaan beberapa guru aku, Pak, ini Windows 8 yang mana sih? Katanya kan, kita kan pakai Windows 10, gimana? Boleh nggak? Nah, teman-teman baca dulu, di sini persyaratannya adalah minimal sistem operasi Windows 8, bukan harus menggunakan Windows 8. Jadi kalau kita pakai Windows 10 sekalipun itu tidak masalah, malah bagus, karena itu sudah paling mutakhir, gitu kan. Kalau Windows 8 itu harusnya itu Windows itu ngetrend tahun 2015 kayaknya deh. Jadi sudah lama juga, tapi masih mendapatkan pembaharuan. Jadi mungkin kenapa dijadikan minimal persyaratannya, ya karena Windows ini adalah Windows paling usang yang masih dapat pemutakhiran saat ini, gitu kan. Yang tidak dibolehkan adalah penggunaan Windows 7 dan di bawahnya Windows XP, Windows Vista, dan lain-lain.
contohnya kayak gimana sih bang, kan kagak ngerti bang. Nah nih teman-teman, kalau mau lihat atau mungkin lihat laptop aku nih, nah aku ini menggunakan Windows 10. Ciri-cirinya gimana gitu kan. Yang pertama, tampilan di bawahnya nih, tampilannya tuh kayak gini, dan di sini ada tempat untuk kita mencari gitu kan, karena ini sudah ada Cortana gitu kan. Nanti penjelasan Cortana jauh lah, intinya tampilannya seperti ini. Dan kalau kita klik di sini, tampilannya akan seperti ini. Nah ini sih sudah masuk Windows 10 ya gitu. Terkait teman-teman sudah seperti ini ya alhamdulillah, berarti sudah pakai Windows 10. Kalau Windows 7 nih, kalau Windows 7 itu aku tadi sudah download, itu gambarnya seperti ini. Nah ini adalah Windows 7, tampilan Windows yang sebenarnya banyak digunakan tapi sebenarnya sudah tidak boleh digunakan gitu kan. Tampilannya di sini tambah startnya kayak gini, ini udah familiar banget. Paling familiar sebenarnya desktopnya ini, gambar background itu kayak gini. Ini sudah sangat mungkin teman-teman pasti pernah melihat lah gitu ya. Nah ini sudah tidak boleh digunakan, atau mungkin anjurannya tidak boleh digunakan. Kenapa? Aku tahu alasan teknisnya. Windows 7 ini sudah tidak ada mendapatkan pembaharuan dari Windows-nya. Maksudnya apa? Ibarat kata ini sudah diputuskan gitu lah. Kayak misalkan apa ya? Jadi berlangganan, misalkan kita berlangganan apa gitu kan. Nah si Windows 7 ini sekarang sudah tidak berlangganan lagi gitu kan, sudah tidak mendapatkan kontrak dari Windows-nya. Jadi Windows ini sudah sangat usang dan rawan akan kejahatan, penanaman virus dan lain-lain gitu, karena si Windows-nya sendiri sudah tidak mengawasi pengguna dengan Windows ini gitu kan. Sedangkan yang paling lama sekarang yang mendapatkan pengawas itu adalah Windows 8. Jadi kalau teman-teman pakai laptop dengan kondisi yang masih seperti ini, aku anjurkan untuk upgrade dulu ke Windows atasnya, Windows 8, Windows 10, atau boleh pinjam punya temannya yang sudah menggunakan Windows tersebut gitu ya. Jangan pakai laptop inilah, bahaya. Maksudnya jangan pakai sistem ini, cukup bahaya ya. Nah kita masuk yang kedua, memiliki minimal RAM 2 GB. Nah aku sih yakin kalau laptop teman-teman sekarang, khususnya mungkin yang kalau dibeli masih 5 tahun ke belakang, itu harusnya sudah memenuhi ini, karena memang minimal laptop sekarang itu adalah 2 GB gitu kan. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, cara ngeceknya gini. Pertama kita ke Windows Explorer ini, yang gambar file, ya kan. Nah, teman-teman masuk ke sini di PC, klik kanan, nanti klik Properties. Nah, kalau Windows 10 tampilannya kayak gini. Nanti akan muncul di sini install RAM kita berapa, atau RAM yang terinstall berapa. Di sini aku punya 8 GB. Jadi kalau RAM-nya itu di atas 2 GB, yaitu 2 GB sendiri, 4 GB atau 8 GB, itu sangat baik gitu kan. Tapi kalau di bawahnya seperti 1 GB atau bahkan 512 MB, itu baiknya tidak digunakan, atau boleh mencari laptop lain gitu ya, karena mungkin nanti akan berat aplikasinya gitu kan kalau kita pakai RAM di bawahnya gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mungkin agak bingung gitu kan tentang penjelasan ini, boleh tanya ke adik atau teman yang lebih mengerti laptop, atau mungkin abangnya atau bapaknya atau masnya yang lebih mengerti laptop. Bisa disampaikan video aku ini, minta mereka untuk menjelaskan lebih ringkas lagi gitu ya, atau mungkin bantu penginstalannya ya. Yang keempat, syaratnya itu adalah memiliki minimal 10 GB storage. Nah, kok 10 GB bang? 10 GB bang gede banget? Enggak. Jadi untuk storage-nya itu adalah kapasitas hard disk kita gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau lihat, ada di sini nih. Kembali lagi kita ke file Explorer. Nah, di sini adalah hard disk kita nih, yang teman-teman lihat warna biru ini. Kalau misalkan kapasitas kosongnya itu di atas 10 GB, yang dimana punya aku ini 190 GB atau 200 GB, berarti itu aman banget. Tapi kalau di bawah 10 GB, tinggal 9 GB kah, tinggal 8 GB, itu sudah cukup bahaya gitu kan. Atau mungkin takutnya nanti tidak muat dan mempengaruhi kinerjanya atau mengganggu pelaksanaannya gitu ya. Yang kelima, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Nah, mungkin nanti ada soal-soal yang sifatnya kita harus listening atau gimana, aku nggak paham. Cuma laptopnya sendiri harus menggunakan audio yang cukup baik. Kalau teman-teman nanti takut nggak kurang mendengar,
boleh pakai headset atau pakai speaker yang jelas suaranya gitu ya. Jadi kalau misalkan bang laptopnya suaranya sember, kalau bisa jangan, takutnya nanti soal listening kita bingung gitu kan. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger. Nah ini teman-teman perlu diingat bahwa sistem yang digunakan di sini adalah online, itu real time. Jadi kita benar-benar ngirim data langsung ke pusat secara online kayak kita ngirim WA. Nah bayangkan kalau nanti pas pelaksanaan baterai kita ternyata bocor 15 menit mati gitu ya, tiba-tiba mati lampu, ini amit-amit ya. Nah itu kan membahayakan, akhirnya kita laptopnya mati dan ya udah tesnya selesai gitu kan. Tapi kalau misalkan kita masih punya baterai yang cukup baik, itu walaupun misalkan listriknya mati ya kita aman gitu kan, baterainya masih ada gitu kan, dan bisa menyelesaikan sesegera mungkin supaya tesnya nggak terpotong gitu kan, atau disiapkan dengan charger. Nah kalau charger ya sama aja sih, kalau kita mati lampu ya bahaya juga gitu kan. Yang paling baik tips dari aku, kalau misalkan baterai kita sehat, memang baiknya tidak sambil dicas, tapi kan ini kondisinya berbeda, kita lagi urgent dan butuh gitu kan. Jadi kalau aku boleh saran, untuk pelaksanaan aja laptopnya menggunakan baterai yang sehat dan sambil dicas gitu ya, supaya apa, baterainya akan terus penuh gitu kan. Suatu saat mati di tengah jalan listriknya, kita baterainya masih dalam keadaan penuh dan siap digunakan untuk membackup baterai yang tadi sudah terpakai gitu kan, dan membackup ujian yang belum selesai gitu kan. Nah kalau misalkan bang kan nggak boleh sambil ngecas, misalkan nih kita lagi ngerjain, baterainya kita masih penuh nih, terus sudah sejam waktu ngerjain, baterai tinggal 30%, tiba-tiba mati lampu. Nah kan baterai kita tinggal sedikit, akhirnya kita jadi deg-deg juga tuh, ujian belum kelar. Tapi kalau misalkan kita sambil ngecas dan kita kerjakan, tiba-tiba di tengah jalan baterai mati, kan kondisi baterai kita tetap 100 tuh, ya kan. Ya ini untuk pelaksanaan aja lah, tapi kalau misalkan jadikan kebiasaan jangan juga, nanti cepat merusak baterai gitu ya teman-teman. Jadi itu laptopnya. Kalau dari ke-6 spek ini aku dapat simpulkan, sebenarnya kalau misalkan teman-teman beli laptop di tahun 2016 ke atas, harusnya sih sistem-sistem seperti ini atau spesifikasi seperti ini sudah terpenuhi ya, karena memang laptop sekarang minimal ya RAM 2GB, internal minimal 500GB, Windowsnya sudah Windows 10, itu sudah sangat minimal sih sebenarnya sekarang. Jadi kalau misalkan laptopnya sudah dari situ aman. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat tahun 2000-an, tahun 2010, tahun 2011 kayak punya aku, bukan yang ini tapi ada lagi, itu baiknya dicek dulu ke teman yang paham laptop, kira-kira memadai nggak nih gitu kan. Kalau enggak, baiknya dicari dulu kira-kira ada nggak nih yang bisa pinjemin gitu ya. Nah yang selanjutnya handphone. Nah handphone ini sudah terpasang aplikasi Zoom. Nah ini harusnya sih teman-teman yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh sih sangat familiar dengan aplikasi ini ya, jadi nggak perlu aku jelasin lagi. Namanya juga jangan lupa untuk diganti dengan nama lengkap. Nah ini kadang-kadang kita kalau nama di Zoom itu nama singkat aja, kayak aku nih Fajar, nama di Zoomnya udah Fajar aja gitu kan. Atau kadang kita pakai nama sekolah, pastikan dulu namanya diganti dulu teman-teman, pakai nama kita, nama lengkap. Kayak aku Fajar Darmawan, ya udah Fajar Dwi Darmawan, jangan Fajar D Darmawan atau Fajar Dwi D gitu kan, jangan, karena nanti bahkan mengurangi atau bahkan ya takutnya bermasalah pas pelaksanaan. Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Nah ini sedikit yang aku mau jelasin terkait sistem pelaksanaannya. Jadi kita simulasikan dulu teman-teman ya, kenapa internetnya harus stabil dan minimal kuota 10 GB. Nah, jadi teman-teman pas pelaksanaannya anggap aja ini adalah pusat data nih ya, pusat sono Kemendikbud gitu kan. Nah karena kita sistemnya online ya kan, maka kita akan berada di rumah. Nah, bagaimana si pusat menerima data kita? Ya kita berarti ngirim data dan menerima data ya kan, kita ngirim data lewat kuota ke dia gitu kan, dan kita juga menerima soal dari pusat. Nah untuk melancarkan proses pengiriman dan penerimaan data, diharapkan kita menggunakan internet yang kecepatannya stabil gitu kan, dan kuotanya cukup besar gitu kan. Nah aku anjurkan di sini kita menggunakan kartu
atau apa namanya paketan sendiri, bukan menggunakan wifi. Wifi sah-sah aja, cuman gini teman-teman simulasinya. Di sini dari penjelasan aku ini, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ujian itu adalah satu, kecepatan yang stabil, tidak terganggu, dan kuotanya tidak masalah berapa gigabun gitu kan ya. Nah, kalau kita pakai kuota pribadi ya teman-teman, yang menjadi tolak ukur provider atau penyedianya itu adalah besaran kuotanya, bukan kecepatan. Jadi kalau kita beli kuota, yang dibeli apa coba? Besarnya kan 10 giga, 15 giga gitu kan. Tapi kecepatannya kita nggak pernah terfikirkan berapanya. Dan memang provider itu akan menyediakan internet secepat-cepatnya. Supaya apa? Supaya kuota kita cepat habis gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai wifi, yang dijual kan bukan kuotanya, apa? Kecepatannya. Kayak misalkan aku nih berlangganan 30 Mbps gitu kan. Nah, berarti kecepatan itu dibatasin, tapi penggunaannya itu tidak terbatas. Kita mau kayak berapa ratus giga juga nggak masalah. Nah, dari dua spesifikasi internet yang tadi aku jelaskan, itu yang paling baik adalah yang kuota. Kenapa? Karena internetnya tidak terbatas. Kita pakai, kadang-kadang aku kalau ngetes pakai InHidom gitu kan, itu bisa sampai 80 Mbps gitu kan, 90 Mbps di siang hari. Dan itu kecepatan yang sangat luar biasa. Tapi kuotanya cepat habis gitu kan, dan karena kuotanya terbatas. Nah, untuk pelaksanaan ujian ini, untuk mensukseskan aja gitu kan, teman-teman baiknya pakai kuota aja, karena itu lebih stabil kecepatannya dibandingkan wifi. Terlebih ya, aku sih yakin sistem wifi sebenarnya sudah sangat baik, tapi khawatir karena penggunaannya nanti berserempak dan banyak, khawatir nanti penyedia wifi-nya down gitu kan, takutnya. Jadi dianjurkanlah pakai kuota aja ya. Dan jangan lupa kuotanya kalau bisa jangan satu aja. Misalkan teman-teman HP-nya ada 2 SIM card, baiknya diisi dengan 2 SIM card dan provider berbeda. Seperti yang tadi aku jelasin, takutnya nanti saat pas pelaksanaan satu provider ngedown karena terlalu banyak yang menggunakan di satu daerah, kita masih punya backup provider satu lagi gitu kan, jadi aman gitu. Itu tips-tips dari aku untuk spesifikasi perangkatnya. Untuk pelaksanaannya ya, yang paling ditekankan di sini sebenarnya adalah penginstalan aplikasi. Kita tinggal nunggu aplikasi yang digunakan apa gitu kan, dan teknis tutorialnya nanti kalau sudah ada aku akan buatkan lagi tutorial penginstalannya. Lalu untuk teknis setelah aku baca teknis pelaksanaannya itu, kita akan memiliki jarak. Jadi kayak meja kita di sini misalkan gitu ya. Nah, kita ngerjain di sini gitu kan. Nah, ini laptop kita misalkan. Nah, untuk kameranya tidak boleh di meja ini atau terlalu dekat, tapi memiliki jarak 2 meter dari kita. Untuk HP-nya gitu. Jadi kalau aku anjurkan, mungkin teman-teman yang punya mungkin bisa pakai tripod gitu kan. Tripod. Nah, jaraknya itu 2 meter dan kita terlihat secara seutuhnya gitu kan. Dan di meja tidak boleh ada perangkat lain selain komputernya gitu. Kalaupun mau menyediakan air minum diperbolehkan, tapi harus menggunakan botol yang bening gitu kan, untuk menghindari kecurangan. Nah, selama pelaksanaan video harus standby dengan nama kita dan terarah ke zoomnya selama pelaksanaan, dan peserta diharapkan masuk 30 menit lebih awal sebelum pelaksanaannya. Dan kameranya harus nyala. Kalau misalkan nanti tiba-tiba di jalan ada kendala di kamera, peserta diberikan kesempatan waktu 5 menit untuk memperbaikinya. Kalau misalkan di atas itu mungkin akan ya, ada kebijakan lain seperti didiskualifikasi atau bagaimana, tapi ya semoga sih tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau aku boleh saran, dari semua teknis pelaksanaan itu, baik dari spesifikasinya, pelaksanaannya, zoomnya, internetnya, kalau teman-teman bisa simulasikan dulu aja sama teman-teman gitu kan, pasti kan PPG nggak sendiri, simulasikan pakai zoomnya gitu kan, pakai kuotanya, kira-kira kalau di kamar yang ini stabil nggak nih internetnya, kecepatannya ngedown nggak nih,
takutnya kan kadang kita kalau misalkan internet di luar lebih stabil, pas masuk kamar kecil gitu kan. Nah, pastikan dulu tuh gitu kan, nanti kita pelaksanaan di mana, mejanya di mana, tripodnya di mana, supaya nyaman, terangnya di mana. Misalkan kurang lampu berarti lampunya dicerahin dulu, beli lampunya gitu kan. Dan lakukanlah persiapan sematang mungkin gitu kan. Ada kemungkinan paling buruk nggak bang? Menurut aku ada. Apa itu? Jadi kita simulasikan lagi nih yang tadi nih ya. Ini aku belajar dari pelaksanaan AKM tahun lalu. Jadi untuk pelaksanaan yang online sebenarnya sistemnya sama kayak tadi. Dari pusat akan mengirim data ke kita dan kembali ke mereka, atau sebaliknya gitu kan. Cuma bayangin teman-teman, penggunanya itu kan bukan satu kita doang, tapi ratusan ribu ya kan, dan mereka akan mengirim data secara bersamaan ke pusat. Nah, aku sih berharap semoga sudah ada perbaikan sistem supaya ini tidak terjadi. Tapi kemungkinan paling buruk ya khawatir nanti sistemnya akan down dan menerima respon kita sangat sulit gitu kan. Takutnya kita mau pindah soal susah segala macem. Ya kita berdoa aja semoga sudah ada pemutakhiran dari sistem yang digunakan, karena kemungkinan sistem yang digunakan tidak beda jauh dengan sistem yang digunakan saat AKM. Itu adalah aplikasi Puspenjar gitu kan. Ya itu aja mungkin untuk pelaksanaan PPG. Selebihnya bisa dicek nanti di PDF ini akan aku bagikan, di share linknya gitu kan. Untuk teknis pelaksanaan bisa dibaca. Mungkin aku akan menyampaikan itu aja terkait aplikasi dan perangkat yang digunakan supaya teman-teman lebih prepare dalam pelaksanaannya dan tidak mengalami kendala yang buruk. Yang harus dipastikan, kembali aku ingatkan sekali lagi, kamera harus standby, stabil, tidak ada kerusakan, baterai tidak ada kerusakan, kuota internet aman, pakai 2 provider, terus laptop sudah sesuai spesifikasi, RAM 2GB minimal, sistemnya Windows 10, harddisk minimal 10GB, dan setelah semuanya standby, simulasikan 1 hari minimal sebelum pelaksanaan, minimal zoomnya aja gitu ya. Itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, tidak mengalami gangguan, diberikan kelancaran. Jangan lupa baca, jangan lupa belajar, dan jangan lupa dengarkan setiap instruksi satu persatu yang disediakan oleh pengawas supaya kita tidak ketinggalan informasi dan supaya kita bisa mengikuti pelaksanaan akademis ini dengan mudah. Karena bukan hanya soal yang kita hadapi, tapi soal ujian ini kita akan menghadapi secara mandiri. Tidak ada bantuan dari pengawas atau bagaimanapun. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan bagus bisa di-share. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan komen di bawah. Kalau misalkan ada yang mau di sanggah atau misalkan di komen bang kayak gitu, ya udah silahkan tulis juga di komen di bawah. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku, Fajar Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.